orang kafir itu seperti binatang yang hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa isi suara yang mereka dengar. Coba kambing, mendengar gak? Mendengar. Mengerti gak? Enggak. Itulah gambaran orang kafir, kata Quran. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi lagi. Diskusinya yang baik. Bisa. Teman-teman non-muslim ajukan permintaan, yuk diskusi lagi kita. Tapi bawa akal ya, biar bisa dibimbing, bisa diarahkan, bisa dijelaskan. Seperti tadi teman kita ketika kita kasih 1 Korintus 15:50, iya ya, benar juga, itu bagus. Mereka mau mendengar, mereka mau membaca dalil. Ayo, ada lagi? Mister Cipok Nenggolan SH. Mantap kali. Halo, semangat malam. Halo Bang. Bentar Bang ya, bentar ya. Saya ngambil dulu. Apa itu? Bentar Bang ya. Ya. Biar kita enak diskusinya. Oke. Teman-teman sekali-sekali masuk ke YouTube Zulkifli Abbas ya, subscribe di sana ya, biar ramai lagi di sana teman-teman. Lucu ini. Sebesar apakah batu zakat? Zakat kuda. Halo Bang. Kedengaran suara saya ya Bang? Kedengaran Bang, silakan buka kameranya. Bang ya. Siap. Malam Bang. Oke, malam juga. Wih. Kayaknya kita udah yang kedua kali lah ini Bang ya. Oh ya? Jumpa ya? Iya. Oh iya, mungkin. Silakan. Buat apa ke surga menurut Kristen? Jadi ini kan konsepnya pertanyaannya ke surga mau ngapain gitu Bang ya? Iya, iya, buat apa ke sana? Jadi kalau menurut kami di agama Kristen, Kristen, surga itu kan sebenarnya dia adalah telos yang semua orang itu kan berharap maunya ke sana. Karena di sana ada iming-iming yang namanya kan kehidupan abadi. Kehidupan abadi. Walaupun kehidupan abadi ini sampai sekarang belum ada yang bisa menjelaskan hidup abadi seperti apa di umur yang berapa gitu. Kira-kira kita hidup abadinya itu nanti seperti apa? Apakah semuanya jadi tua pukul rata? Atau muda pukul rata? Atau bayi jadi pukul rata? Itu kan sampai sekarang masih jadi polemik Bang. Sehingga dari polemik itu ada pakar-pakar yang namanya bagian-bagian antropologi, yang bagian-bagian filsafat ya. Saya pernah mendengar mereka membuat sebuah kajian secara ilmiah bahwasannya sebenarnya neraka itu, kalau kita mengimani neraka itu ada, bukankah kita sebagai manusia yang mempercayai Tuhan itu adalah Maha Kasih, Pengasih dan Penyayang? Kalau kita berpikir bahwasannya neraka itu ada untuk tempat manusia dihukum, bukankah kita sedang menantang Tuhan? Jadi kita percaya Tuhan itu Maha Pengasih Bang. Tapi kok kita bisa, kan belum ada nih orang yang pulang dari neraka itu, belum pernah ada orang. Kalau dia bermimpi pernah di neraka, saya pun malam ini bisa.
berbicara bahwasannya 3 jam yang lalu saya baru bangun tidur dan bermimpi pulang dari neraka. Kan bisa semua orang berasumsi seperti itu, Pak. Jadi saya membaca sebuah kajian-kajian ilmiah dari Albert Einstein ya, tentang ini secara ilmiah Bang ya, tentang sebuah materi yang tidak terlihat atau di dimensi yang lain, akan tetapi kekuatannya itu luar biasa. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kami Kristen juga kadang sering salah paham Bang. Salah pahamnya itu menanggapi antara surga dan neraka itu seakan-akan itu ada 2 rumah. Di mana rumah yang satu ini isinya ya ada bidadarinya, ada makanan yang enak-enak. Kan kita semua pasti ke situ Bang pikirannya. Hidup nggak akan mati lagi, hidup terus kan. Cuman kalau saya pikir-pikir Bang, sebetulnya surga dan neraka itu, ini saya mau bertanya sama Abang. Jadi saya mau menyimpulkan dari yang kajian-kajian saya dengar itu, saya memiliki kesimpulan kalau surga dan neraka itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri kalau saya Bang ya. Kenapa ada di dalam diri kita sendiri? Saya mau mengutip dari penggenapan yang Tuhan Yesus buktikan, dia turun sebagai firman yang hidup. Di situ saya menafsirkan kalau dia mau melepaskan semua manusia dari yang namanya hukum Taurat. Karena menurut saya hukum Taurat itu adalah neraka, dia mengikat Bang. Kita diikat dengan peraturan yang seakan-akan kita ini paling takut sesama manusia mengetahui kita berbuat kejahatan. Jadi kita paling menjaga jangan sampai tetangga ataupun kawan-kawan kita mengetahui perbuatan jahat kita. Tapi kita kadang nggak sadar kalau yang di atas memperhatikan, kan begitu Bang. Jadi saya sampai sekarang masih meragukan surga itu seperti apa dan neraka itu seperti apa. Akan tetapi saya bisa menyimpulkan dari kajian-kajian ilmiah dari para pakar-pakar filsuf ada di dalam diri kita. Bahkan saya berpikir dunia ini lebih kejam daripada neraka. Alasannya, kalau di neraka dia sudah pasti bersalah Bang, dihukum. Kalau kita di dunia ini yang tidak bersalah pun dihukum. Begitu loh. Jadi saya lebih senang kalau bisa saya masuk ke neraka aja. Karena dunia lebih kejam. Kira-kira begitu Bang. Sekalian ini Bang satu lagi. Tadi kan ada kawan tuh nanya yang namanya batu ya. Batu Hajar Aswad ya ditanya. Itu sebetulnya nggak perlu ditanggapi lah. Cuman saya agak geli aja dengar penjelasannya tadi. Kira-kira begitu Bang. Oke, baik. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan lebih baik Anda ke neraka daripada ke dunia, nggak usah ke neraka Bang. Ke surga Kristen aja, itu lebih dari neraka. Betapa siksanya orang Kristen nanti di surganya Kristen itu. Kalau saya lebih baik di dunia ini, kekal di dunia daripada ke surganya Kristen. Yang kita bahas ini untuk apa ke surga? Bukan membahas tentang surga itu apa, neraka itu apa. Yang pasti Kristen itu ada surga, ada neraka, itu dulu. Kalau Anda mengatakan pada diri Anda itulah surga neraka Anda, itu juga tidak salah. Maksudnya apa? Ungkapan itu adalah bahwa menentukan Anda ke surga dan Anda ke neraka, ya itu Anda sendiri, perilaku Anda yang menentukan itu. Surga Anda yang tentukan pada dalam diri Anda, neraka Anda juga Anda yang tentukan. Nah, tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Yang kita bahas sekarang ini adalah buat apa kita ke surga. Nah, Anda mengatakan belum jelas. Kata siapa Kristen surganya tidak jelas? Anda yang kurang baca Bible. Surganya Kristen itu adalah tempat di mana orang Kristen hanya memuji dan hormat selama-lamanya. Bertepuk tangan, memuji selama-lamanya. Itu di surga kalian. Kalian di surganya Kristen itu hanya bertepuk, bukan tepuk tangan, salah lagi. Tepuk tulang. Karena di Kristen itu ketika masuk surga tak ada lagi daging, tak ada darah. Berarti di surganya Kristen itu adalah alam yang penuh dengan manusia atau makhluk tengkorak. Tengkorak yang berambut, punya gigi, dan kerjanya cuma tepuk tulang doang, dan hormat-hormat, dan memuji-muji tepuk tangan, tepuk tulang. Itu di surga kalian, gambarannya itu begitu. Jangan Anda mengatakan tidak jelas.
1 Korintus 15:50 itu gambaran surga. Bagaimana Kristen surganya nanti di sana. Kemudian diterangkan dalam Wahyu 5 nomor 13, Wahyu 19 nomor 7 dan seterusnya. Jadi gambaran tentang surga Kristen itu jelas di Bible. Yang pada intinya kalian akan dibangkitkan tanpa daging, tanpa darah. Yang ada hanya tulang. Masuk ke surga kalian, tepuk tulang di sana. Dalam kehidupan kekal, kalian hanya begini. Dan memuji-muji, haleluya, 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 dan hormat. Haleluya, 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 haleluya. Begitu seterusnya. Hidup kekal di surga begitu. Itulah yang kalian kejar selama ini. Makanya di surga, makanya di dunia ini kalian jadikan surga. Bukan gitu Bang. Pertanyaannya kan abang kan buat apa ke surga, ya kan? Itu. Jadi apa ke surga? saya tadi menarasikan, saya nggak tahu berbuat apa ke surga karena belum ada orang yang pernah dari surga menceritakan. Kan Kalau di di, Bible di ada. dalam Kristen, Bang, Di aku Bible akan ada. menyediakan tempat bagimu, kan begitu Bang ya? Itu untuk nggak Yahudi. bisa. Itu untuk Yahudi. Jangan merasa Yesus mengatakan itu untuk murid-muridnya orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Anda salah lagi. Anda salah lagi. Anda seakan-akan Yesus itu bicara sama orang Kristen. No, Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Nah, kalau Anda mengatakan belum ada orang ke surga, betul. Tetapi bukankah Bible itu adalah gambaran petunjuk bagi orang yang beragama? Bible petunjuk Anda. Jadikan dong itu petunjuk bahwa di surga Anda, Oke Anda Bang. hidup Itu mengkorak. kan abang sekarang menarasikan bentuk daripada surga, bukan menjawab. Sekarang saya tanya abang balik. Apa tujuan abang ke surga? Tujuan saya ke surga untuk berkumpul dengan keluarga saya dalam kehidupan kekal bahagia tanpa akhir. Al-Quran Bahagia tanpa akhir. ya, Ar-Ra'd ayat 23 itu jelas dalam Al-Quran saya dijelaskan. Nah, saya tidak Jadi, Bang, begini. saya sampai dulu, Bukankah- saya tidak pungkiri kitab suci saya, sementara Anda menyembunyikan kitab sucian, kitab yang Anda anggap suci. 1 Korintus 15:50 Anda akan dibangkitkan berupa tengkorak masuk ke surga, tepuk tulang. Dan Menurut saya, jika kita mengkaji Al-Quran secara mendalam, tujuan umat Islam masuk surga bukan sekedar untuk rekreasi atau menikmati fasilitas fisik belaka. Masuknya seorang muslim ke dalam surga memiliki tujuan teologis dan spiritual yang sangat tinggi, yang jauh berbeda dengan konsep surga di dogma lain. Pertama, tujuan utamanya adalah pencapaian, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat At-Taubah ayat 72, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang indah, Allah menutupnya dengan kalimat, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi menurut saya, tujuan tertinggi umat Islam ke surga adalah untuk menerima stempel kelulusan bahwa pencipta alam semesta ini ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Kedua, tujuan ke surga adalah sebagai tempat pemberian upah yang adil. Al-Quran menegaskan bahwa surga adalah balasan atas iman dan amal saleh yang nyata secara fisik dan spiritual selama di dunia. Berbeda dengan teologi tertentu yang menganggap surga hanya diisi oleh roh yang bernyanyi-nyanyi di depan tahta tanpa henti. Al-Quran dalam surat Yasin ayat 55-56 menyatakan, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada dalam tempat yang teduh, berbaring di atas dipan-dipan. Di sini umat Islam diberikan hakikat kebahagiaan yang sejati sebagai upah atas keletihan mereka menahan hawa nafsu di dunia. Ketiga, tujuan puncaknya adalah menikmati kenikmatan tertinggi, yaitu menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23 disebutkan, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Jadi menurut saya tujuan umat Islam ke surga menurut Al-Quran adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup, di mana kebahagiaan fisik dibayar tunai oleh Allah dan kebahagiaan spiritual dipuncaki dengan kedekatan mutlak bersama Sang Pencipta. Ini adalah konsep keselamatan yang logis, adil, dan memuliakan manusia seutuhnya.
kemudian menghormat dan memuji selama-lamanya. Anda mau lari dari sana? Nggak bisa, itu dalil. Terima keadaan bahwa untuk apa Kristen ke surga? Untuk tepuk tulang, memuji dan menghormat dalam kehidupan kekal selama-lamanya bertepuk tulang. Itu fakta real tertulis di Bible. Nah, gitulah. Silakan. Jadi begini bang, ke surga itu kan harus ada jalan bang. Iya, bukan lagi itu dibahas, bukan jalan. Kalian itu penghuni surga, intinya Kristen masuk surga, udah titik. Siapa yang bilang bang, kalau Kristen itu pasti masuk surga? Lah kan kalian bukan hamba Tuhan lagi, betul? Maksudnya yang bisa menjamin itu siapa? Lah Paulus. Siapa lagi? Rasul Paulus. Iya. Yang dia pernah menjual juga tiket yang namanya pengampunan dosa itu bisa dibayar dengan uang sehingga Martin Luther menebus begitu. Nomor 10 itu dalilnya. Intinya kalian itu penghuni surga, kalian itu pewaris surga katanya. Nah, sebagai kalau itu saya percaya bang, cuman kenapa abang tadi mengatakan surga itu kok ada dua, surga orang Kristen sama Muslim tuh bedanya di mana? Itu yang saya bingung. Beda dong, beda. Berarti sama surga kita ada aja. Iya. Surga kita beda. Surganya Anda bagi kami itu neraka. Neraka bagi berarti betul bang. Kalian. Berarti kan abang kalau abang berbicara begitu, bukankah abang di sini sudah merusak yang tertulis di Al-Maidah dan di surat Maryam bahwasannya Nabi Muhammad pun menyuruh umatnya untuk mengasihi Tuhan Yesus? Bukankah abang udah merusak itu? Ada aja mimpi, kau terlalu mimpimu itu terlalu tinggi hayalanmu. Bukan bang, abang boleh baca di Al-Maidah apa pesan Nabi Muhammad itu kepada Yesus Kristus, Nabi Isa kalau orang Muslim bilang kan? Ya beda lah, beda. Bedanya? Nabi Isa tidak disalib, Yesus disalib, ya beda. Pengganti Nabi Isa Yesus, yang kau sembah itu abangku. Itu pengganti. Udahlah kita, gini bang, kita nggak usah perdebatkan itu. Iya, makanya saya nggak mau memperdebatkan Tuhan. Yang kita sedang bahas ini surga, bukan Yesus, bukan Isa. Intinya, intinya Kristen. Abang kan bilang, buat apa ke surga kan? Mau ngapain gitu toh? Iya. Ke surga mau ngapain kan? Iya. Itu kan sebetulnya bang nggak perlu dijawab. Itu bukan pertanyaan. Loh, itu pertanyaan supaya orang-orang Kristen awam tahu ternyata di surga Kristen itu tujuannya ke sana untuk menjadi tengkorak hidup. Nah, itu bukan ke surga, karena di surga itu udah nggak ngapa-ngapain bang, nggak ada pekerjaan. Itu namanya kita udah pensiun. Udah bencong. Udah pensiun kita bang. Ngomong sama bencong nggak ada otak. Apa tarik ular kapan? Laki-laki kok gitu kali ngomong kayak ular belut. Di surga kamu itu nanti pekerjaanmu itu tepuk tangan, tepuk tulang. Oh, dasar si bloon idiot. Inilah kalau manusia lahir dari anus. Udah jelas-jelas di dalam Bibelnya begitu. Kita nggak ngapa-ngapain di surga. Di surga nggak ngapa-ngapain. Enak aja. Itu neraka. Kok nggak ngapa-ngapain itu neraka. Halo, semangat malam. Aku ingat waktu aku belajar jurus ular kayak dia jurusnya. Udah kayak filternya kayak begitu. Jurus ular makan tong. Ada aja Oten ini. Di surga kita nggak ngapa-ngapain. Udah kau ke surgamu aja, coli di sana. Di kehidupan kekal kau coli aja. Mending itu kerja daripada kau masuk surga kau tepuk tulang. Bangga masuk surga, tapi mau ngapain di surgamu? Hah? Mau ngapain di surgamu itu? Kau mau ngapain di sana? Mau tepuk tulang bang, nenekmu.
Oke, selamat malam Bang Suwa. Pengunjungnya masih nyanyi kawan. Wih, jam berapa ini? Malam. Iya, halo, halo, halo. Ya, malam Bang. Kristen Ya, Katolik. Kristen dah, saya Kristen. Buka kameranya bang, kita diskusi. Baik. Oke, malam Bang. Malam juga malam. Ya. Silakan. Menarik juga tema Bang juga ya. Baik. Yes. Ya. Tapi Aku boleh juga nggak saya suatu menerika Bang? Silakan, silakan. Ya. Ini kan dua arah Gini, memang. ya. Gini Bang. Ya. Saya mau tanya Bang. Kalau di masjid bisa nggak kita melakukan hal demikian? Contoh seperti yang Bang katakan tadi, ya, kita berbuat mesum misalnya, maaf kata ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Bukan gereja itu. Masjid. Oke. Nggak bisa. Kenapa di surga bisa Bang? Nah, sekarang begini. Nah, Ketika ada ajaran Tuhan membolehkan kita bersetubuh. Kenapa bisa? Karena Tuhan menghalalkan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, betul? tapi ini Bang. Tunggu, jawab dulu. Iya ya. Kenapa? Nah, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, betul? Kalau yang saya tanyakan di iman nih Bang, abangan apa ke Enggak, saya? saya tanya dulu, kan di Islam juga begitu. Di mana itu Di, Bang? Di mana di ayatnya? Islam, di Iya, Islam mana? juga. Ayatnya di mana? Sabar dulu. Di Islam itu ketika wanita dan laki-laki sudah nikah halal, betul nggak? Enggak, di mana ayatnya yang tadi Abang bilang ketika menikah nggak boleh Arum, yang sudah Arum ayat dipersatukan Allah. 21. Arum ayat Arum. 21 Tadi saya cek ya. dijelaskan, sabar dulu. Dijelaskan bahwasanya umat Islam itu salah satu tanda kebesaran Allah diciptakan umat Islam itu berpasangan. Ketika Arum umat berapa, Islam, Bang? Maaf kata sabar Bang. dulu. Sorry. Wah. Mau saya cek Bang biar enak Sabar Bang. dulu. Ya. Anda kan bertanya tuh di surga bagaimana bisa melakukan seks di sana? Sesuatu yang dibolehkan, yang dihalalkan, apakah itu haram? Udah Bang. Iya, silakan Anda jawab. Baik. Tadi Abang katakan bahwasanya di masjid itu tidak boleh kita berbuat apa-apa. Iya, memang. Sebentar, katanya mau gantian Bang. Katanya mau gantian. Memang nggak boleh. Sementara di surga itu ada Allah. Allah itu di sana juga bersama-sama dengan umat Islam. Karena kan masa di dunia di masjid itu nggak boleh. Kenapa di surga boleh? Nah, Ya. di sini pola Saya pikir jawab. kita. Saya jawab. Sebentar Bang, kan saya belum selesai. Oh, jadi Anda harus ditunggu selesai gitu dengan Oh, kebelauanan jadi Anda. nggak bisa menjelaskan saya. Saya nggak bisa Bukan, ngomong. simpel aja. Yesus kawin-mawin di surga. Wahyu 19 nomor 7. Kenapa gak saya Bang? Saya tanya, kalau saya Bang ini, kalau saya ngomong gini, saya ingin buktikan ayat tadi yang Abang katakan tadi mah. Apa itu? Arum berapa? Enggak usah, kamu enggak akan percaya Quran. Enggak, ini aja. Anda tidak akan Enggak, percaya sudah dengan kualitas Quran. Lo Abang. Bible aja Gini. enggak percaya. Sekarang saya tanya Gini. dulu. Apakah Anda percaya Kualitas Yesus Abang, di surga? Ketika diskusi, ngomong Apakah Anda tidak punya percaya? ayat. Apakah Anda percaya Yesus akan kawin di surga? Saya nggak bahas itu Bang. Saya bahas enggak, itu. Saya ingin bahas itu. buktikan, saya ingin Saya bahas ngecekkan. itu. Gini Bang, saya ingin bahas ngecek. itu. Saya Saya ingin bahas ngecek. itu. Saya bahas ingin itu. ngecek, takut Saya bahas itu. memalukan. Enggak, saya ingin ngecek ayat yang tadi yang bilang kan di Arum Silakan. berapa? Silakan. Di surah Arum berapa? Arum ayat 21. Baik, Oke. Silakan. Arum 21 ya. Yang bunyinya. Yes. Ya baca, katanya ingin ngecek. Ya, Dasar idiot. orang saya ngomong. Oke. Ya, Anda Lalu mengecek aku katanya. melihat langit baru dan bumi baru. Otakku kok Arum. Mana ada kata surah Arum ngawur ngarang kamu. Ngarang diskusi kayak gimana ini? Mana aja kata tadi surah Arum berapa? Dicek di sini nggak ada surah Arum ngawur. Kelihatan kan nipunya kan kelihatan kan? Allah Kelihatan sudah Allahu nipunya. Akbar.
Masya Allah. Surah Harun 21 Wa min mana nih? ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sini nggak ada bang surah Harun bang. Ilmu nihil. Udah. Takut Tema, kan. kembali ke tema. Saya mau Kembali ke buktikan. tema. Oke, siap. Kembali ke tema. Ya, Apa tujuan Anda ke surga? baik. Siap ya. Jadi gini bang, kalau di Kristen ya, seperti yang aku bawakan tadi bahwa mana 2 Timotius surah tadi 1 Korintus 15 ayat 20 ya, Alah. yang kamu bawakan tadi ya. Betul. Kamu nggak bisa menjawab saya kok. Saya mau menjawab kamu ke tanya Saya saya. sudah menunjukkan, tapi Kualitas Anda kamu mengatakan diskusi nggak ada seperti dalilnya. ini dibanggakan sama teman-teman kamu. Ya. Apa tujuan Anda ke surga? Jawab. Ini saya mau menjawab. Silakan. Kalau kamu bilang kami di surga itu penuh tengkorak, iya benar. Karena kenapa? Gitu. Daging manusia, diam dulu. Daging Dong. manusia ini ya, kita manusia ini dagingnya itu penuh dengan dosa. Iya. Kenapa? Galatia 15 ayat 17 sampai 19. Iya. Jelas. Ya, oke, jawab. Apa Ya, makanya tujuan Anda kita ke itu surga? tujuan kita surga untuk bertemu dengan Sang Pencipta, bukan untuk ngewek. Ya, tujuan orang Kristen ke surga itu untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Oke. Makanya Coba mana diam dalilnya? Kasih dalil, dulu. kasih dalil. Iya, sebentar. Kasih dalil. Kasih dalil. Galatia 5 ayat 17. Oke. Jelas ya? Silakan Anda bacakan. Boleh. Baik. Silakan Anda bacakan. Karena daging menginginkan apa yang berlawanan dengan roh. Diamlah. Perbuatan daging. Diam dulu. Nah, ini kualitas orang modus kayak gini jauh beda bro ya. Dalil. Galatia 5 ayat 17 sampai 19. Oh, Karena daging menginginkan apa yang berlawan dengan roh. Perbuatan daging nyata, pencabulan ya kalian ya, kenajisan ya kalian ya, kecemaran ya, penyembahan berhala, sihir, nah, itu. Jadi orang Kristen kalau masuk surga itu mau tulang aja. Kenapa? Karena daging itu penuh dengan dosa. Nah, di sana sebentar diam dulu. Saya mau pakai ayat ini. Malu kucing ya. Bentar. Jadi betul di surga kalian itu memuji dengan tulang. Iya. Daging Jadi itu. Ya, Diam dulu. Saya mau jawab. selesai. Saya mau Berarti di surga kalian itu makhluk tengkorak. Daging itu ya Enggak usah. penuh dengan dosa. Iya, saya mengerti. Sekarang di surga kalian itu makhluk tengkorak. Kata siapa? Loh, tadi kamu katakan iya. Kamu ngomong tadi 1 Korintus 15 sampai 20. Sekarang saya tanya, apakah di surgamu kamu hidup tengkorak? Ya, Tengkorak doang? ya. Ngapain? Ini tengkorak itu bukan berarti kita berbentuk, tapi bentuk dengan tubuh kemuliaan. Iya. Tubuh kemuliaan. Nah, kamu aja nggak tahu tubuh kemuliaan. Ada ayatnya, saya pakai datanya. Sementara kamu tadi data kamu nggak ada. Ketika saya mau cek, ya ternyata datanya bohong. Ya, data kamu tuh bohong. Saya punya diskusi ngomong data tapi bohong. Di surga Data kamu kamu tadi Arun 12, surah Arun di 12 surga itu nggak kamu ada. tengkorak aja kan? Tubuhnya itu tubuh kemuliaan, ngerti nggak? Apa tubuh kemuliaan itu tengkorak atau daging? Tidak berbentuk daging seperti sekarang ini kita. Iya, berarti Karena berbentuk kenapa? tengkorak. Daging itu penuh dengan Berarti dosa. berbentuk tengkorak. Berarti Galatia tengkorak. 5 ayat 17. Berarti tengkorak. Loh, tengkorak dari mana? Kamu tahu nggak tubuh kemuliaan? Kan kamu manusia, tanpa Ya. daging apa namanya? Daging manusia, ya kenapa? Kalau tidak ada dagingmu berarti tinggal tulangmu kan? Ya, betul. Berarti kau hidup tengkorak di surga. Nah, disinilah kualitas kamu terbaca sudah ternyata ya. Kan tidak ada Kamu nggak daging. ngerti apa dengan Tidak ada dimaksud dengan daging. tubuh kemuliaan. Bukan tubuh Ngerti nggak? kemuliaan, tidak ada daging. Sementara Tidak ada di Alkitab daging. saat ini, bentar ya. Tidak ada daging berarti tinggal tengkorak, bukan?
Bukan seperti itu pemahamannya. Lalu seperti apa Rendahnya kamu pemahamannya? seperti ini. Sementara apa? di Alkitab kami jelas dikatakan ya. Galatia 5 ayat 17, daging itu melambangkan Sudah perbuatan dosa. selesai. Iya, tidak ada daging, udah, maka tidak ada kita daging. akan dibangkitkan sebentar. Tidak ada daging, Kualitas Bu. kamu nggak ada di sini semua. Tidak. Menurut saya, jika kita mengkaji ayat-ayat Alkitab secara tekstual, tujuan utama umat Kristen ke surga sangat berpusat pada pemulihan hubungan kepada Allah. Namun memiliki karakteristik aktivitas yang sangat berbeda dengan konsep surga dalam Islam. Pertama, tujuan ke surga dalam teologi Kristen adalah untuk mengalami persekutuan abadi dan menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam Filipi 3 nomor 20-21, Paulus menulis bahwa kewargaan umat Kristen adalah di dalam surga, dan mereka menantikan juru selamat yang akan mengubah tubuh fana mereka menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya. Jadi, tujuan utamanya adalah transformasi wujud dari manusia duniawi menjadi makhluk surgawi yang bersifat rohani. Kedua, tujuan ke surga adalah untuk melakukan pelayanan dan penyembahan tiada henti di hadapan tahta. Di dalam kitab Wahyu, khususnya Wahyu 7 nomor 15, digambarkan bahwa orang-orang yang selamat berada di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Menurut saya ini menunjukkan bahwa tujuan akhir umat Kristen di surga bukanlah untuk beristirahat, menikmati upah fisik atau kesenangan jasmani seperti makanan dan pasangan, melainkan untuk masuk ke dalam sebuah sistem ritual pengagungan yang kekal kepada Tuhan dan Anak Domba. Namun, jika kita kritisi dari sudut pandang pemenuhan hakiki manusia, tujuan ke surga dalam kitab Kristen ini menyisakan pertanyaan logis. Di dunia, umat Kristen diajarkan untuk beribadah dan memuji Tuhan. Ketika masuk surga, yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan dan upah atas segala penderitaan di dunia, aktivitasnya ternyata tidak berubah, yaitu tetap beribadah, melayani, dan bernyanyi siang malam tanpa henti. Di dalam konsep ini tidak ada gambaran mengenai kenikmatan-kenikmatan konkret yang memanjakan fisik manusia yang telah lelah berjuang di dunia. Jadi kesimpulannya menurut saya, tujuan umat Kristen ke surga menurut kitab mereka adalah untuk ditarik masuk ke dalam dimensi roh demi melayani dan menyembah tahta ketuhanan secara abadi. Konsep surga ini sepenuhnya bersifat teosentris ritual, di mana eksistensi manusia dilebur hanya untuk menjadi pelayan puji-pujian, tanpa adanya upah kenikmatan jasmani yang nyata bagi manusia itu sendiri. Ada daging, yang ada hanya tengkorakmu, betul? Kamu tahu nggak tubuh kemuliaan? Apa itu tubuh kemuliaan? Baik, Silakan. ada. Ya, Tubuh kemuliaan adalah tengkorak yang bertepuk tulang. Baik, sabar ya. apa tubuh kemuliaan itu? Iya, sabar. Ini lagi loading. Oke. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai ke 53. Ya. Bentar ya, saya bacakan ya. Ya. Kamu ngerti? Kamu ngomong ayat tadi ayatnya nggak ada. Oke, itu tuduhanmu Ditaburkan itu. Ditaburkan yang dapat binasa, dibangkitkan yang tidak dapat binasa. Ditaburkan dalam kehidupan, kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ya, Terus? ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuasaan. Apa itu? Ditaburkan, itulah tubuh kemuliaan. Apa tubuh kemuliaan kalau ditaburkan Ini kayak saya benih padi? bacakan. Apa? Saya baca- Ditaburkan apa? Ditaburkan bumbu. Kan kamu bilang tadi Apa yang tubuh dimaksud dengan kemuliaan? tubuh kemuliaan. Ya, apa Nah, itu kita di tubuh surga kemuliaan? itu orang Kristen itu hidup dengan tubuh kemuliaan. Apa Bukan tubuh kemuliaan orang- itu apa? Ini saya kan- bacakan ayatnya. Sekarang ini kan kau hidup tubuh nih daging. Nah kalau di surga bukan daging lalu apa? Tidak, maka saya tubuh kemuliaan itu beda dengan Apa itu tubuh tubuh kemuliaan itu kita tidak Tubuh. berada Kau ngerti tubuh, tidak tubuh. berada dalam dosa. Tubuh ya. adalah- nafsu. Tubuh adalah
tubuh kemuliaan itu beda sama kita Iya. yang sekarang ini. Tubuh itu apa? Tubuh apa? Tubuh. Tubuh adalah, Daging kita ini, nah, kemuliaan. kemuliaan itu ketika kita berada di surga nanti. Iya, berarti tubuh tetap daging ini yang ada di surga. Bukan. Berarti. Lalu apa? Ternyata kamu bodoh juga ternyata. Lalu apa? Sekarang, Lalu apa? sekarang saya Lalu tanya apa? kamu. Sekarang Lalu tanya, apa? kalau kamu Islam masuk surga, daging kamu bawa sana. Dibawa kembali ke sana. Ah, berarti kamu masih bisa berbuat dosa. Nggak ada lagi dosa di situ, nggak ada lagi Karena dosa. tubuh kita sekarang itu tidak luput dari dosa. Kata siapa? Di bumi iya. Di bumi iya. Katanya kamu bawa ke surga gimana sih? Sekarang begini. Sementara Oke, di oke. surga, Oke, ya di baik. dunia dan di Baik. surga itu beda. Orang Baik, Kristen tubuh baik. di dunia itu berbeda dengan tubuh di Oke. surga. Iya, Makanya tengkorak. kamu di sini Tengkorak kalau di dikatakan Kristen tengkorak. Betul Di kok Kristen tengkorak. Udah, Tubuh kan nggak ada kemuliaan. dagingmu, nggak ada dagingmu. Tubuh kemuliaan. Karena Sekarang saya kenapa? tanya. Sekarang Daging itu saya tanya. identik dengan perbuatan dosa. Sekarang saya boleh tanya. Boleh Boleh ya? ya? Nah, sekarang saya minum nggak ada. Tadi kan Saya tanya dulu. Ya, Apakah yang mendapatkan balasan di surga ya, adalah tubuhmu yang sekarang yang mengabdi ini atau bukan? bukan Jadi lain yang mengabdi, lain yang nikmati. lain. Yaitu Kamu- tubuh kemuliaan. Kamu yang bekerja, yang saya kamu ngomong yang tadi. bekerja, Gini, kamu yang bekerja, tunggu, kamu yang bekerja, tubuhmu yang sekarang ini yang bekerja, tapi yang nikmati tubuh lain. namanya tubuh ketika kita di surga nanti kita mau memakai tubuh kemuliaan. Aduh, Saya ulang lagi. Saya jauh ulang kamu lagi. jauh. Sekarang saya Saya tanya ulang kamu. lagi. Sekarang saya tanya kamu boleh nggak? Sekarang begini, Boleh nggak sekarang saya- begini. Tunggu. Saya mirroring kamu. Selesaikan dulu. Boleh Mirroring nggak saya terus percaya tapi kamu? error. Loh, nggak bisa kan? Nggak mau, nggak berani. dengar. Bukan nggak berani, dari tadi Ayo, lu bertanya diam. lu. Sekarang saya boleh nggak Nah, saya sekarang kalau kamu masuk neraka, Kristen masuk neraka. Dengar, kalau Kristen masuk neraka karena dosa-dosanya, pertanyaan saya, tubuh yang mana yang masuk ke neraka? tanya? Mana? Ya tubuh kita sekarang ini. Iya. Tuh. Sekarang gini. Jadi gini. Sekarang saya Jadi balik gini, pertanyaan. Bu. Boleh nggak saya bertanya kamu? Boleh Saya nggak sudah bertanya? menjawab pertanyaanmu. Di mana kamu bahwa- Kamu dengar, saya bahwa bertanya cuma sekali ketika sama Anda kamu. bertanya, Ya. ketika Anda bertanya, Saya apakah cuma- tubuh yang sekarang ini yang akan masuk ke surga atau masuk ke neraka? Saya jawab iya. Sekarang Dari tadi anehnya, saya cuma satu anehnya kali di kamu. bertanya. Dengar, Kamu pun pertanyaanmu dari walaupun tadi kau ayat bertanya dari As-Sumar, tadi. As-Sumar itu Sampai nggak kau ada. tidak sampai kau nggak dapat ayatnya pun kualitas kau nggak kamu bisa bisnis kayak dapatkan gini. begitu. Nah, sekarang coba di kamu lucunya di mana? Ketika tubuhmu ini masuk ke surga, Ya. kau munafik tubuhmu ini nggak masuk. Tapi ketika tubuhmu masuk neraka, tubuhmu ini yang masuk. Adilnya di mana? Baik, ya. Jadi gini cuma Ah, ketika daging kamu ini yang berbuat dosa, ya, masa kamu membawa ke surga? Kan bodoh pemikirannya. Oke. Pasti ketika Oke, kamu diam, saudara, berarti nggak mau, bebas kau kan? melakukan dosa. Dengar. Nggak mau. Berarti kau bebas melakukan dosa. Nggak malu dia. Berarti kau bebas melakukan dosa kan? Kata siapa? Kan tubuhmu hendak ke surga. Duh, kamu kan tanya ke saya. Iya. Jadi kalau berarti kamu masuk tubuhmu di neraka, bumi ini, dengar, tubuhmu di bumi ini bebas melakukan dosa. Kenapa? Karena toh dia yang menjadi tanah, tidak akan diadili di surga. udah. Karena kenapa? Karena yang bangkit nanti cuma tengkorak. Berarti Udah. dagingmu ini bebas, pantas aja semua dosa kalian lakukan. Sudah. Ternyata, Boleh gantian? ternyata tubuhmu ini nanti tidak dibangkitkan, bukan? Tubuhmu ini dibangkitkan atau tidak? Udah. Jawab. Boleh saya bicara? Tubuhmu ini dibangkitkan atau tidak? Dibangkitkan. Dibangkitkan. Semua Nah, dibangkitkan. semua dibangkitkan. Ya. Setelah Anda dibangkitkan, berdasarkan Yohanes 5 nomor Yohanes 5 ya. 29. Bentar, Yohanes. Murid ternyata. Di mana? Yohanes Yohanes 5 nomor 29. Ketika 29, tubuhmu ini dibangkitkan. bentar. Ayo, ketika tubuhmu ini dibangkitkan, jasadmu ini bangkit menurutmu. Kau akui barusan, bangkit tubuhmu ini. Nah, kalau misalnya tubuhmu ini banyak dosa, ke neraka bukan? Sebentar.
Coba kamu baca itu Yohanes 5 ayat 9. Coba. Ayat 9 pula makanya 29. Yohanes 5 ayat 29. Ayo. apa yang dikatakan sana? Kamu yang bawa kok. Anda nggak paham kan? Kamu ngarang berarti. Anda nggak paham Berarti kan? kamu ngarang. Anda nggak paham. Bukan nggak paham. Ngarang Anda, nggak? anda tidak Coba. mengerti. Anda Tuh, tidak kamu paham. ngerti. Anda nggak Inilah paham maksud rumah saya. ya. Ternyata Anda tidak paham saya maksud sudah pernah saya. sama kamu dulu semua ya. Dengarkan saya, dengarkan dengarkan saya. Aku net sama Ketika dulu. saya membawa data, ketika saya membawa data kepada kamu itu nggak paham maksudnya. Duh, kok nggak paham? Kamu yang saya itu mau ngecek ya, karena kamu gini. Karena saya bukan Yohanes baru 5. kali ini. Karena Yohanes saya 5, bukan. saya bacakan. Ya. Yohanes 5 nomor 29. Dengarkan Ya. baik-baik. Nah, Ketika dikatakan oleh Yesus, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kau ngerti maksudnya? betul kan? Terus Betul. kenapa kau suruh saya baca? Tadi kamu katakan sini kan saya sudah jawab. Ketika tubuh saya yang berbuat dosa itu di neraka. Ah, Ketika tubuh saya ini berbuat baik, kita kehidupan kekal di surga. nah, itu sudah masuk. Nah, berarti jadi bangkit. boleh Tunggu. nggak saya? Boleh nggak? Anda mengatakan tadi, dengarkan. Boleh nggak saya ngomong? Anda mengatakan tadi bahwa Ya. tubuh yang masuk ke surga itu bukan tubuh ini kan? Tubuh kemuliaan, Iya, tubuh kemuliaan bukan tubuh ini kan? bukan yang sekarang ini, bukan ini Lalu yang hilang. lalu Yohanes 5:29 itu Yohanes apa? 5 sebentar. Yohanes 5 nomor 29 tadi yang kau baca itu apa? Sekarang saya tanya, sebentar, ini aja kamu nggak ya? Di sini kebodohan Dia- kamu. Manusia kamu yang bodoh. manusia Kamu ketika yang bodoh. mati, ya manusia Kamu yang bodoh. ketika mati, Kau sudah daging baca ini akan dalilnya. berubah menjadi tanah. Dibangkitkan katanya. Yesus mengatakan Ketika kita dibangkitkan. bangkit, diam dulu. Bisa nggak saya Yesus ngomong? yang mengatakan Bisa nggak bangkit. saya ngomong? Ya, Bisa, silakan, nggak saya- silakan. Bisa nggak? Ya. Ya. Sementara di Yohanes 5 ayat 29 ini kita bisa baca ya perbedaannya. Ulang lagi. Baca lagi, baca. Ketika Baca. kita wafat, daging kita itu terlepas dari tubuh kita ini. Mana ada begitu Nah, dalilnya tuyul? Sekarang saya tanya kamu, Tukang tipu, kalau kau kamu mati, penipu. daging kamu masih nempel Tukang kamu. tipu. Kalau kamu mati, daging kamu nempel. Tukang tipu kau itu. Kau itu yang penipu. Dalil. Kamu itu sekarang menggiring saya. Sekarang kau Kamu- baca Yohanes 5 kamu 29 itu, yang bangkit kamu- apa? Yang bangkit apa di situ? Kamu mau menggiring Yang bangkit saya. apa? Yang bangkit Sebentar. apa? Boleh nggak saya Yang ngomong? bangkit Yohanes Boleh 5 nggak saya 29 yang ngomong? bangkit apa di situ? Boleh nggak saya ngomong? Silakan kau jawab. Boleh nggak yang saya ngomong? Enggak. Jawab. Yang bangkit di Berkualitas kayak Yohanes gini. 5 29 itu apa? Boleh Anda mau nggak saya ngomong? melarikan, Anda mau lari. Boleh Yohanes nggak saya 5 ngomong? 29. Boleh nggak saya ngomong? Ngomong tapi jawab. Ya, diam, makanya kamu diam. Yohanes 5 29. Ya, oke. Yang bangkit itu apa? Boleh nggak saya ngomong? Nah, ini Yang bangkit kamu. itu apa? Yang bangkit itu Boleh apa? nggak saya Jawab. ngomong? Boleh nggak? Yang bangkit itu apa? Boleh nggak saya ngomong? Yang bangkit itu apa? Boleh nggak saya ngomong? Yang bangkit itu apa? Nggak mau dia saya ngomong. Takut. Ya, Kau ditanya jadi itu gini, berarti kau tinggal jadi jawab gini, tuyul. Ketika kita mati, kita wafat, daging Bum. Idiot. Tinggal kau jawab, tolol. Boleh nggak saya ngomong? Ya kamu nggak jawab karena kau nggak tahu mau jawab apa. Udah jelas-jelas Yesus yang mengatakan akan dibangkitkan. Yang berbuat baik akan dibangkitkan. Yang berbuat jahat akan dibangkitkan. Apanya yang dibangkitkan? Ya dagingnya. Begitu kau bangkit dengan daging, kau tinggal ditanya, apa pekerjaanmu di bumi? Makan babi? Ya neraka. Bangkit semua, kita ini akan bangkit. Yehezkiel 37 kau baca, satu bab. Seluruh manusia akan dibangkitkan, dagingnya, tulangnya semua akan bangkit. Setelah itu akan dihakimi. Dagingmu ketika di bumi makan babi atau tidak? Kalau dagingmu di bumi makan babi, neraka tempatmu. Itulah timpangnya pemikiran otak kau itu. Ketika ke surga daging ikut,
Ketika ke neraka daging untuk disiksa, tapi ketika ke surga daging tidak ikut. Agama setan. Ketika ke neraka daging ikut disiksa di neraka, tapi ketika ke surga daging tidak ikut untuk menikmati surga. Idiot, agama setan. Lucu, disiksa di neraka bangkit jasadnya, nikmat di surga enggak ikut jasadnya. Agama setan. Bilang aja karena dagingmu sudah kotor, cemar, kau nyembah anak orang, kau makan babi, makan anjing, makan monyet, makan padale, makanya kau nggak pede tubuhmu bangkit. Karena kapan tubuhmu ikut, maka daging-daging di tubuhmu akan berbicara, oh Tuhan, aku babi yang dimakannya Tuhan. Kemana layaknya babi pergi Tuhan, ke surga atau ke neraka? Idiot, modal ngotot nggak ada ilmu. Modal ngotot doang, otak cuman secuil, nggak ada isinya kepalanya. Dongoknya minta ampun. Tadi dibilangnya iya kami ke surga cuman tulang doang, diiyakan loh. Ujung-ujungnya dikasih ayat Al-Quran surah Ar-Rum, nggak ada katanya. Ar-Rum nggak ada. Gimana mau ada, wong dicarinya di Bible. Yang ditemukan Roma 2 nomor 1. Roma 2 nomor 1 yang ditemukannya. Si idiot. Boleh saya ngomong? Kau udah ditanya. Jawab. Boleh saya ngomong? Jawab. Boleh saya ngomong? Inilah pemakan babi mimpi masuk surga, tapi surganya penuh dengan tengkorak. Manusia tengkorak aja yang ada di surga. Tepuk tulang di sana. Masuk surganya Kristen, tepuk tulang, hormat tulang, gerak, ketekek. Ketika mereka hormat tulang, maka suara tulang yang bunyi. Memuji pakai tengkorak. Gimana itu memuji pakai tengkorak? Tubuh kemuliaan tapi tidak ada dagingnya, tidak ada darahnya. Gimana? Menurut saya, Yohanes 5 nomor 29 adalah salah satu ayat yang sangat krusial karena teks ini menghantam balik teologi Paulus mengenai tubuh roh yang tidak berdaging dan berdarah. Di dalam Yohanes 5 nomor 28-29, Yesus berkata, semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dari teks asli ini ada beberapa poin mendasar yang menyingkapkan apa hakikat kebangkitan yang dimaksud oleh Yesus. Pertama, yang bangkit adalah sesuatu yang keluar dari kubur. Menurut saya ini adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa yang bangkit adalah tubuh fisik atau jasmani. Mengapa? Karena yang dimasukkan ke dalam kubur fana di bumi ini adalah jasad, daging, dan tulang manusia, bukan roh. Roh manusia tidak pernah dikubur di dalam tanah. Jadi ketika Yesus mengatakan mereka yang di dalam kubur akan keluar, maka secara otomatis yang bangkit dan utuh kembali adalah fisik jasmani manusia itu sendiri. Kedua, ayat ini menegaskan bahwa kebangkitan tersebut berlaku bagi dua golongan manusia, yaitu orang baik dan orang jahat. Orang jahat pun dibangkitkan fisiknya untuk menerima hukuman. Ini menunjukkan bahwa tubuh fisik tersebut nyata dan konkret. Karena rasa sakit akibat hukuman atau rasa nikmat dari upah kebaikan hanya bisa diekspresikan dan dirasakan secara sempurna jika manusia memiliki fungsi-fungsi sensorik fisik jasmaninya kembali. Ketiga, menurut saya ayat ini secara telak membongkar bahwa ajaran asli Yesus dalam Injil Yohanes sangat selaras dengan konsep kebangkitan fisik dalam Islam, dan justru bertolak belakang dengan surat-surat Paulus. Di saat Paulus mengklaim adanya 1 Korintus bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah,
Yesus di Yohanes 5 nomor 29 justru menegaskan bahwa fisik yang ada di dalam kubur itulah yang akan keluar dan dibangkitkan. Jadi kesimpulannya menurut saya berdasarkan Yohanes 5 nomor 29, yang bangkit secara hakiki adalah tubuh fisik manusia yang tadinya hancur di dalam kubur. Ayat ini memvalidasi bahwa konsep surga dan neraka pasca kebangkitan melibatkan fisik yang nyata, sekaligus membuktikan adanya inkonsistensi doktrinal yang sangat tajam antara ajaran asli Yesus dengan teologi yang dirumuskan oleh Paulus belakangan. Mana itu? Tubuh kemuliaan tanpa daging, tanpa tulang, tanpa darah. Ya tengkorak. Halo. 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 Weh, penjual tabung. Makhluk tengkorak penghuni surga selanjutnya, silakan. Aduh, terima kasih sudah dinaikkan. Bisa nggak berdebat sehat kita ini Juma? Jangan Boleh. turunkan dan kau jangan emosian. Aku nggak emosi. Enggak, karena dari tadi saya lihat sih begini. Ketika Dari saudara aku terpojok, tertawa. saudara emosi, lalu Saya mengeluarkan terpojok. bahasa kotor. Saya tidak ada ke pojok. Cuman lawan saya idiot. Iya, Lawan gini saya Jum, gini idiot. Bang Juma. Model buka kameranya, buka. Oke, sebentar. Buka. Sebentar habis itu kabur, idiot. Sebentar kabur malah. Saya suka orang pintar, saya diskusi dengan orang cerdas, itulah yang saya suka. Tapi kalau orang tak ada otaknya, sudah ngotot tak ada otak, paling aku benci emang. Halo, gak usah minta naik kawan. Udah 2 kali Anda cuma diam doang. Idiot, bener-bener idiot, nggak main-main. Halo. Halo, semangat malam. Halo Bang, Assalamualaikum. Dari Kristen abang? Islam Bang. Oh Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Enggak ada Bang, saya mau Hah? mengucapkan selamat kepada Bang Zuma. Halo, semangat subuh. Gimana? Katolik? Protestan? Katolik Protestan bang? Calon penghuni tengkorak alam neraka. Ayo naik bang, naik. Jangan malu-malu, ayo. Tapi yang berilmu ya, jangan naik model idiot, dipamer idiotnya. Aku tuh suka diskusi sama orang yang cerdas, pintar. Aku tuh suka. Halo. Iya, halo juga. Katolik, Protestan. Katolik. Buka kameranya, silakan bang. Silakan. Iya bang. Oke, buka diskusi silakan. Sabar. Halo. Iya, halo. Wih. Iya. Silakan Anda jabarkan kalian ke surga mau ngapain di surga kalian itu. Ngapa? Gue sih nulis lawan-lawan. Iya, gue Viko kan Katolik, Katolik. Ngapa sih celak? Stres aku. Aku Islam Kristen Katolik Hindu lan Buddha. Wong menungso urip ning alam dunya.
Sini bang. Suka. Ini hampir setiap saya live, abang ini selalu minta naik. Kenapa ya? Hei, yo, Katolik Protestan. Halo. Ya. Muslim bang, Muslim. Bang, pencet bang. Oke, thank you abangku, thank you. Tapi besok kepencet lagi. Hampir tiap saya live naik minta terus abang ini. Rajin kali kepencetnya. Udah main bolanya nggak? Belum. Bolanya sudah. Udah main? Oh, udah. Halo, semangat subuh. Halo. Halo. Adik lagi sakit gigi ya? Telan merica 1 sendok tanpa dikunyah. Oh, itu obat sakit gigi bang? Enggak, supaya diare. Terus kalau dia diare supaya enggak mengganggu live. Oh ya, masuk. Kalau Islamnya naik berarti tengkorak katanya. Halo, semangat subuh. Halo. 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 Semangat subuh. Halo. Halo. Halo abang. Halo juga. Sudah nggak ada otengnya teman-teman. Udah habis. Ada oten kah di sini? Di antara yang naik ada penghuni surga tengkorak. Halo. 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 Ada penghuni surga tengkok. Iya, dari Kristen. Enggak dari Islam bang. Islam, alhamdulillah. Yang Kristen siapa? Halo, Passion, Yuda, Kristen kah? Penghuni surga tengkorak. Halo. Halo, semangat subuh. Subuh. Halo, assalamualaikum. Deh, lambemu. Kayak nggak makan abang itu. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum. Sopaten kali. Ya. Ini aku nggak bisa on cam bang. Cuman aku pengen apa aja sedikit. Katolik Protestan. Protestan bang, Protestan. Ya, kenapa rupanya?
Ini tadi pembahasan orang abang itu yang tentang tubuh naik ke surga atau tengkorak segala macam kan gitu. Aku disertai dalil, bosku. Ya gimana? Tapi kalau kita itu dalilnya ada bang, memang bang. Ada lah. Bahwa tubuh kita itu naik ke surga. Iya, ada. Tapi sayangnya kalian tubuhnya nggak ada daging. Bukannya yang naik ke surga itu jelas kan otomatis itu, sedangkan di kuburan itu udah tinggal tengkorak ya kan bang, daging itu kan udah habis dimakan cacing ya kan. Cuman kita logikanya aja kita berpikir gitu loh, apa mungkin daging kita juga ikut terangkat karena daging kita itu udah habis dimakan cacing itu kan gitu. Makanya gue bilang ada ya dalilnya itu bahwa daging itu juga naik ikut terangkat ke surga kan gitu. Itunya maksudku bang, cuma ada dalilnya gitu loh. Coba bisa abang tunjukkan dalilnya. 1 Korintus 15:50, surga tidak, daging dan darah tidak ada tempat di surga buat dia. Nah, sementara orang Kristen dibangkitkan dari kubur. Iya, Tapi dibangkitkan dari kubur itu bang, bukan berarti ikut dagingnya juga bang terangkat atau tengkoraknya, bukan. Nah, Karena itu lalu artinya. lalu apa dia yang dibangkitkan apa kalau begitu? Kalau bisa dikatakan kan kita gini loh, kita pembahasan ke logika lah dulu. Sedangkan dagingnya itu makan cacing kan gitu. Nah, tinggal tengkoraknya kan gitu. Nah, itulah yang bangkit di Kristen. Itu bukan dikatakan tengkoraknya yang naik, Bang. Kan gitu. Jadi siapa yang keluar dari kubur? Yang bangkit dari kubur itu lebarkan namanya juga Tuhan sudah turun itu dia ya kalau dikatakan dibilang roh atau roh kita ini ibaratkan jiwa kita ini gitu, itu yang terangkat kan gitu. Kok kalau masa roh keluar dari kubur bangkit? Kita manusia kan punya roh kan? Iya, Itulah. betul. Nah, kalau namun dikatakan daging juga terangkat, tengkorak juga terangkat, mana ada tuh bang? Lu Gini, baca Yohanes 5:29. Yesus mengatakan bangkit. Yang bangkit itu daging, tulang. Tapi di Kristen dikatakan bahwa Mana ada dikatakan daging bang? lah, jadi yang bangkit apa? Tengkorak aja pun nggak ada dikatakan bangkit tengkoraknya, enggak. Cuman namanya juga Tuhan itu kan dia bisa segalanya kan gitu. Ibaratkan Jadi kan, kalian masuk surga itu apanya yang masuk surga? itu sama dengan perkataannya bang di apa namanya, makanya dibilang dibangkitkan dari kubur itu. Ya kita ini yang dilihat dia ini ya seperti mana layaknya kita manusia, rupa manusia itu loh. Sebenarnya kan itu rohnya, itu roh kita ini kan bisa. Loh. Maksudnya gimana? Kalian ini ke surga bukan manusia lagi. Iya. Jong. Di surga kalian bukan manusia. Atur dulu Lejong. Ya, coba. Di surga kalian bukan manusia lagi. Gini loh bang, logikanya kita berpikir ya. Di surga ini justru logikanya di situ. Di dunia manusia, begitu masuk ke surga bukan manusia, gimana ceritanya ini? Ada nggak dalilnya bahwa naik ke surga itu manusia dikatakan? Ada nggak dalilnya? Jadi Yesus aja duduk di surga itu sebagai anak manusia, bukan anak roh. Itu artinya dibangkitkan itu bang, ya kan?
Dia itu kan ya kayak mana seperti semulanya kita Kalian dua ini ya, biar kalian luruskan dulu, kalian dua ini dulu. Iya luruskan. Nah, Buka kameramu dulu. Istilahnya harus langsung istilahnya satu sejalan dia sama Abang Juma. Jangan buka kamera dulu. lampu tengah kali Jum. Buka kameramu dulu. Masa nggak kenal aja ku Bang Jom? Ya nggak kenal lah, emang lu siapa? Artis rupanya. Kacau lu juga. Oke lanjut. Kalian dua aja dulu. Kalau aku memang kuakui nggak bisa on cam aku, kan gitu. Menurut saya, jika kita menggunakan parameter kebenaran ilmiah, tekstual, dan konsistensi teologis, maka yang benar dan valid adalah pernyataan Yesus. Sedangkan doktrin yang dibawa oleh Paulus adalah sebuah penyimpangan atau pembentukan teologi baru yang dipaksakan belakangan. Mengapa ajaran Yesus yang benar? Pertama, secara tekstual, Yesus membuktikan sendiri hakikat kebangkitannya, seperti yang tertulis dalam Lukas 24 nomor 39. Yesus menantang murid-muridnya yang ketakutan dan mengira dia adalah hantu. Raba sajalah aku, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Bahkan, untuk meyakinkan mereka bahwa kebangkitannya adalah bentuk manusia fisik yang utuh, Yesus meminta makanan dan memakan sepotong ikan goreng di depan mereka yang tertulis dalam Lukas 24 nomor 42-43. Jadi bagi Yesus kebangkitan yang benar adalah kembalinya bentuk manusia jasmani yang memiliki daging, tulang, dan sistem biologis yang nyata. Kedua, menurut saya doktrin Paulus dalam 1 Korintus 15 nomor 50 yang menyatakan daging dan darah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah adalah klaim sepihak yang salah dan kontradiktif. Paulus tidak pernah mendampingi Yesus, tidak pernah melihat Yesus yang bangkit secara fisik, dan tidak pernah ikut makan ikan goreng bersama Yesus pasca kebangkitan. Teologi Paulus mengenai tubuh rohani tanpa daging dan darah hanyalah filosofi Helenistik yang diadopsi untuk menyenangkan orang-orang kafir Roma dan Yunani pada zaman itu, yang memang menganggap tubuh fisik itu kotor dan hanya roh yang suci. Ketiga, jika doktrin Paulus yang benar bahwa di surga manusia bangkit tanpa daging dan darah, maka runtuhlah semua logika keadilan Tuhan. Bagaimana mungkin manusia disiksa di neraka atau diberi upah di surga jika tidak memiliki sensor fisik, yaitu daging dan darah untuk merasakannya? Roh tidak bisa dibakar secara fisik, dan roh tidak bisa menikmati kebahagiaan yang konkret. Jadi kesimpulannya yang benar adalah ajaran Yesus, manusia bangkit dalam bentuk manusia fisik yang utuh. Doktrin Kristen saat ini yang mengikuti Paulus bahwa kebangkitan terjadi tanpa daging dan darah adalah bukti nyata bahwa kekristenan modern telah membuang ajaran asli Yesus demi mengikuti teologi spekulatif dari seorang Paulus. Intinya, kalian sudah mengakui kalian nanti bangkit ke surga, kalian bukan manusia kalian ini, tapi makhluk tengkorak. Jauh kali nih Bang Juma ini. Iya, jadi kau masuk surga masih manusia. Abang lah dulu, Bang Juma lah dulu. Aku pertanyakan lo, abang bangkit nanti ke surga sebagai manusia atau gimana? Maksud manusia dong, kan manusia yang harus. Mana dalilnya? Manusia akan diupah kembali sesuai dengan manusia yang apa yang dilakukan oleh manusia. Mana dalilnya? Dalilnya sebagai dikatakan manusia di surga. Iya, Al-Quran. Mana coba Jelas. coba. Ar-Ra'd ayat 23. Nah, semua manusia akan dibangkitkan. Sekarang begini, Bung. Ketika yang mengabdi di bumi ini manusia, maka manusia itulah yang akan mendapatkan upah nanti. Kalau manusia ini jahat, maka manusia jahat ini ke neraka sebagai manusia. Manusia ini baik, manusia ini yang akan ke surga menerima upah sebagai manusia yang baik. Masa perlu? Bang Jo, di mana dalilnya bahwa dikatakan jangan manusia berantem ya. Di surga disebut manusia. Pokoknya kalian jangan berantem. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Coba tampilkan Bang, spill dulu Bang. Yesus, tanya dulu, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sebagai anak manusia atau anak setan?
Jangan disamakan Bang derajat Loh, iblis sama manusia semuanya akan dibangkitkan. Baca Yohanes 5 nomor 29. Yang bangkit itu manusia. mana. Ya jadi kamu mau berubah jadi ayam rupanya. Tuh. Jadi menyerupai daging Bang. Sedangkan dagingnya itu dimakan cacing. Lah, apakah Tuhan tidak bisa membangkitkan kembali? Baca Yehezkiel 37. Makanya kan ku bilang tadi, itu balik ke semula. Dia Apa balik melihat ke itu. semula? Dia Ngaco dia ah, itu kalian. membangkitkan manusia itu ya seperti Ngaco ah. semula lah, seperti semula, lahir kembali ibaratkan. Nah, itu Semula. pintar, itu pintar. Tadi kan Udah. udah aku bilang sama Abang. Kan gitu. Iya, artinya bahwa Kristen itu ketika bangkit nanti masuk surga, Kristen itu tak ada daging, tak ada darah. Sesuai dengan 1 Korintus 15. Tinggal tulang, tengkoraknya nanti kalian itu. Mana ada Jangan dikatakan bilang kalian Bang. Mana ada dikatakan tengkorak dalilnya? Mana coba? Tunjukkan. Kan tidak ada, kan tidak ada Kalian. dagingnya. Itu yang namanya dibilang kehidupan baru. Berarti nggak ikut abang nanti. Nggak ikut abang nanti di akhirat itu jadi tengkorak. Aku enggak, aku bukan surganya Kristen, aku. Tunggu. Nauzubillah min zalik. Bentar Bang. Aku di surgaku itu lengkap dengan dagingku. Daging Kalau abang di- dimakan cacing, udah. Dimakan cacing, tapi Tuhan mampu. Sedangkan yang tidak ada Tuhan mampu ciptakan Bang Jom. ada. Salah Bang Jom. Apatah lagi yang sudah ada. Anda baca Yehezkiel deh. Kalau dibilang dimakan cacing kan gitu. Dalamnya Quran itu kan kau tebus cacing kan. Itu nih. Sekarang Anda baca dulu. Baca Yehezkiel 37 coba. Apa? Baca. Baca di situ. Abang lah yang membaca kan, abang yang belum paham. Anda yang pegang kitabnya, bukan aku. Loh, buktinya abang paham kok semua Iya. kitab berarti pernah dipegang kan gitu. Di situ dikatakan bernubuatlah tentang tulang-tulang itu. Maka Sekarang tulang-tulang. sekarang Dengar dulu. Posisinya abang yang pengen tahu, abang yang membahas. Maka tulang-tulang itu kemudian bersuara bergerak-gerak. Di mana dalilnya tengkorak itu katanya? Yehezkiel 37 cuplis. Tulang-tulang apa? Berarti saya Iya. tengkorak doang. Tulang-tulang itu bergerak menyatu kembali, lalu tulang-tulang itu padanya tumbuh daging sedikit demi sedikit sehingga utuh menjadi manusia, lalu ditiupkan kembali ruh ke dalamnya, maka hiduplah dia kembali. Oh, berarti lama lah prosesnya menunggu tumbuh daging, menunggu nyatu tulangnya. Lama lah Banyak nunggunya kali- Tuhan itu ya. Banyak kali ceritamu. Itu kan Yang itu artinya abang bilang. Yang pasti Kristen nanti tulang-tulangnya akan disatukan kembali, dagingnya disatukan kembali, hidup untuk disiksa di surganya Kristen. Kenapa disiksa? Karena di sana kalian cuman memuji, kalian di sana cuman tepuk daging, tepuk tulang begini. Berarti abang tak manusia ya. Bang Timo berarti tak manusia Bang Timo. Bang Timo nggak ya. Idiot. Dikasih ajaran juga nggak percuma. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Saatnya kita siap-siap untuk ibadah. Ya. Menurut saya, jika kita merangkum seluruh benang merah dari diskusi teologis ini, kita akan sampai pada satu kesimpulan besar yang tidak bisa dibantah. Telah terjadi pergeseran, bahkan tabrakan doktrin yang sangat tajam antara ajaran asli yang dibawa oleh Yesus sejarah dengan teologi yang dirumuskan belakangan oleh Paulus. Pertentangan ini bukan sekedar masalah perbedaan pilihan kata, melainkan menyangkut hakikat fundamental mengenai masa depan umat manusia, bentuk kebangkitan, tujuan akhir di surga, hingga keaslian ajaran agama itu sendiri. Poin pertama yang menjadi kesimpulan penting adalah mengenai bentuk manusia saat bangkit nanti. Di satu sisi, Alkitab mencatat dengan sangat jelas dalam Injil bahwa Yesus mengajarkan kebangkitan yang bersifat nyata, fisik, berdaging dan bertulang. Di dalam Lukas 24 nomor 39, Yesus pasca kebangkitan menantang murid-muridnya untuk meraba tubuhnya.
guna membuktikan bahwa dia bukan hantu karena memiliki daging dan tulang. Dia bahkan memakan ikan goreng untuk menunjukkan fungsi biologisnya masih ada. Di dalam Yohanes 5 nomor 28-29, Yesus juga menegaskan bahwa yang bangkit adalah mereka yang berada di dalam kubur. Menurut saya, logika teks ini sangat sederhana. Yang dikubur di dalam tanah adalah jasad fisik manusia, bukan roh. Maka yang keluar dari kubur secara otomatis adalah jasad fisik itu sendiri. Namun menurut saya ajaran asli Yesus ini mentah dan dibatalkan secara sepihak oleh Paulus. Melalui 1 Korintus 15 nomor 50, Paulus membuat doktrin baru bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paulus menggeser konsep kebangkitan menjadi sekedar tubuh rohani, tanpa materi. Doktrin Paulus inilah yang kemudian diadopsi oleh Kristen modern sehingga mereka mempercayai surga tanpa adanya eksistensi daging dan darah. Sebuah pandangan yang jelas-jelas bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan dan diucapkan oleh Yesus sendiri. Poin kedua, ketika kita membedah teks Wahyu 5 nomor 13 mengenai aktivitas umat Kristen di surga, ditemukan bahwa aktivitas di sana bersifat teosentris ritual yang monoton, yaitu melakukan sujud, penyembahan dan puji-pujian tiada henti kepada Dia yang duduk di atas tahta dan Anak Domba. Menurut saya, teks ini menyingkap dua masalah krusial. Yang pertama, kerancuan monoteisme. Teks tersebut memperlihatkan adanya dua oknum terpisah yang disembah bersamaan di surga. Ini membatalkan klaim monoteisme murni dan menyeretnya pada konsep penyembahan dua Tuhan atau diteisme. Yang kedua adalah hilangnya hakikat umat manusia. Surga yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan dan reward atau balasan atas keletihan manusia di dunia, di dalam teks Wahyu justru digambarkan sebagai tempat di mana manusia kembali diwajibkan melakukan ritual pelayanan siang dan malam. Tidak ada pemenuhan kebahagiaan konkret bagi fisik manusia yang telah lelah berjuang di dunia. Sebagai pembanding yang adil, menurut saya teologi Islam datang dengan konsep yang jauh lebih logis, utuh, dan konsisten dalam memuliakan manusia sekaligus menjaga kemurnian ketuhanan. Berdasarkan Al-Quran seperti surat At-Taubah ayat 72 dan Yasin ayat 55-56, tujuan umat Islam ke surga adalah meraih ridho Allah, menerima upah yang adil atas iman dan amal saleh, serta menikmati puncak kebahagiaan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menolak pemisahan antara roh dan fisik di akhirat. Di surga Islam, manusia dibangkitkan dengan fisik baru yang sempurna, abadi, berdaging dan berdarah untuk menikmati kenikmatan nyata mulai dari makanan, tempat tinggal, hingga pasangan sebagai bentuk keadilan Tuhan yang memanjakan hambanya setelah lelah beribadah di dunia. Dalam diskusi ini pula kita juga meluruskan tuduhan keliru dari para apologet non-muslim yang menuduh Islam menyembah batu. Menurut saya, Hajar Aswad adalah batu kiriman dari surga yang diletakkan di Ka'bah murni sebagai penanda ritual tawaf. Umat Islam menciumnya hanya karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan karena menganggap batu itu Tuhan atau mendatangkan mudarat. Sebagaimana ketegasan sahabat Umar bin Khattab, konsep batu peringatan ini pun sebenarnya bertebaran di dalam Bible mereka sendiri. Namun mereka gagal memahaminya. Jadi kesimpulan akhir dari seluruh percakapan kita adalah ajaran asli Yesus mengenai kebangkitan fisik yang nyata justru selaras dengan konsep eskatologi atau akhir zaman dalam Islam. Sementara itu, doktrin Kristen saat ini yang mempercayai surga tanpa daging dan darah serta ritual penyembahan dua oknum di surga merupakan produk teologi buatan Paulus dan para penulis belakangan yang telah menyimpang dari pakem ajaran tauhid dan kebangkitan fisik yang semula dibawa oleh Yesus Kristus. Yang mau nonton bola silakan nonton bola dulu sambil tunggu sholat subuh. Yang pasti tema ini menarik untuk kita kaji dan teman-teman Kristen non-Islam untuk dalami lagi materi kitab kalian, ya. Apa sih tujuan kalian ke surga? Kalau cuman gaya-gayaan, oh kami ke surga, kami anak Tuhan, yang mau ngapain di sana?
Oke lah kalian mengatakan kami bukan hamba Tuhan lagi, kami adalah anak Tuhan, kami pewaris surga. Oke, silakan makan tuh surga, makan, bungkus, karungin surga kalian tuh. Tapi boleh nggak aku bertanya, ngapain kau di surgamu? Hah? Ngapain kau di surga, coba? Ngapain? Apa nikmatnya di surga kau itu? Memuji, tepuk tulang, hormat tulang, apa itu? Oke, saya rasa cukup untuk sementara teman-teman sekalian. Besok kita jumpa lagi ya, siang kita jumpa lagi. Mudah-mudahan akan hadir Kristen-Kristen yang berbobot, yang mengerti tentang isi Bible, bukan cuman modal congor, dikasih data malah ditolak datanya, mengakui dirinya sebagai tulang, bangkit yang tulang, masuk lagi, berubah lagi menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan oke, tapi tubuh yang tanpa daging kan?